Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa syirri syirri fi syarri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un berarti Allah itu tidak seperti sesuatu, tidak bisa diserupakan dengan segala sesuatu apapun itu. Laisa kamislihi syai'un. Kunci laisa kamislihi syai'un ada pada kalimat tauhid. Kalau kita mau memahami jawaban makna laisa kamislihi syai'un, kuncinya ada pada kalimat tauhid. La ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Subhanallah. Kenapa tidak bisa diserupakan? Kenapa dia tidak seperti sesuatu? Karena tidak ada yang ada kecuali dia. Sekali lagi, kenapa dia tidak bisa diserupakan dan tidak seperti sesuatu? Karena tidak ada yang ada kecuali dia. La ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ketika kita sampai kepada tauhid yang sebenarnya, tidak ada yang ada kecuali Allah, maka kita tidak bicara lagi apa itu jasmani, apa itu rohani, apa itu hati, apa itu Nur Muhammad. Tidak lagi bicara tentang ini. Kalau kita hanya bolak-balik bicara ini dan itu, jasad, jasmani, rohani, hati, kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Subhanallah. Saudara-saudara, ketika kita sudah memahami makna yang sesungguhnya la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah,
lalu kita masih bicara selain Allah, keliru. Saya perjelas. Ketika kita sudah memahami makna tauhid la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah, lalu kita masih berbicara selain Allah, keliru. Kita tidak bicara lagi di tingkatan ini. Apa itu titik, ba? Apa itu alif? Apa itu lam alif? Dan lain sebagainya. Tidak lagi di sini. Kita tidak bicara lagi af'al. Tidak bicara lagi asma, tidak bicara lagi sifat, tidak bicara lagi zat. Tidak. Karena kita sudah sampai pada kenyataan Allah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Kita bicara hanya Allah, Allah, Allah. Siapa Allah sebenarnya? Karena kalau kita ini tidak ketahui, kita masih berputar-putar saja di sini. Kalau kita belum sampai kepada tujuan, tidak betul-betul memahami siapa itu Allah, pasti selamanya kita berputar-putar. Saya akan menyampaikan di sini. Kalau kita sudah betul-betul mengenal Allah, saya jamin 100% masuk surga. Apa sebab? Membayangkan saja sakratul maut udah nikmat, apalagi mengalami. Subhanallah. Orang yang sudah betul-betul sampai kepada Allah, dia selalu menyaksikan Allah di dalam setiap keadaannya. Menyaksikan Allah pada saat sakaratul maut, bagaimana tidak nikmat? Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar mengenal Allah? Atau belum? Subhanallah. Saya di sini membayangkan saya dalam sakaratul maut. Nikmat. Karena kenapa? Karena pasti saya menyaksikan Allah pada saat sakaratul maut. Pasti saya menyaksikan. Inilah orang-orang betul-betul mengenal Allah. Menyaksikan Allah di dalam setiap keadaan. Orang yang betul-betul mengenal Allah, sakit, ini sakit ini. Dalam keadaan sakit, merasa nikmat. Saya pernah membuat konten, mungkin saudara sudah tonton. Di situ saya membuat satu syair. Di gunung dan di laut, hanya Allah yang kusaksikan.
Di hutan dan di kota hanya Allah yang kusaksikan. Di masjid dan di biara hanya Allah yang kusaksikan. Dalam puasa, sholat, hanya Allah yang kusaksikan. Membaca Al-Quran, bersalawat, bersahadat, hanya Allah yang kusaksikan. Aku menyaksikannya di sisiku dalam suka dan duka. Ini luar biasa maknanya. Kalau mau tahu jawabannya, datang ke saya. Saya tidak akan bicara apa yang saya tidak ketahui. Takut. Berbicara apa yang kita tidak ketahui sangat berbahaya. Ibarat gelas itu diisi air bening, hanya setetes tinta masuk, semua air itu hitam. Subhanallah. Mari kita betul-betul belajar tentang Allah. Dan ini juga perlu saya sampaikan di sini. Guru-guru kita dulu sering mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Ini tidak semata-mata dipahami bahwa ketika kita mengenal diri, mengenal Tuhan, tapi kita harus mengalami diri, menyaksikan diri, dan merasakan diri di dalam setiap keadaan itu. Bertanyalah kepada orang-orang yang paham siapa Allah sebenarnya, agar kita tidak tersesat. Jangan kita setelah mendengar cerita sudah merasa kenal. Jangan. Setelah kita mendengar bahwa aku lebih dekat daripada urat lehermu, sudah merasa kenal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.